Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan pada video kali ini gue nggak mau nge-review sebuah keyboard gaming, melainkan unboxing produk keyboard gaming terbaru dari brand Paradox Gaming. Dan kali ini cukup menarik karena mereka merilis baru aja dua keyboard gaming mereka. Sebenarnya bukan keyboard gaming sih, lebih ke keyboard minimalis ya. Tapi yaudah, sebelum gue melakukan unboxing keyboard gamingnya, seperti biasa, keyboard minimalisnya. Seperti biasa, gue bakal mengingatkan buat kalian untuk subscribe dulu ke channel Nyantai kalau misalkan kalian tertarik dengan konten-konten yang kita berikan ke kalian. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya ke all, biar tahu nantinya kalau ada video terbaru dari kita, langsung kalian tonton aja. Oke, langsung. Jadi ini adalah keyboardnya ya. Ada dua keyboard dari brand Paradox Gaming, yang mana ini adalah ZX84 dan ini ZX68. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang gue tertarik ya, terlebih si ZX68. Kalau 84 kalau gue lihat dari Instagram mereka sih ya cukup standar, yang mungkin kalian familiar juga, apalagi gue ya, udah jelas banget. Jadi kayaknya gue bakalan unboxing si ZX84 dulu, oke? Dan sebelum gue buka, kita lihat belakang dulu ya. Seperti biasa ada spesifikasi. Jadinya ada beberapa switch yang mereka tawarkan, ada 5 terutama, yaitu yang red, blue, brown, black, dan yellow. Dan semuanya itu menggunakan switch Gateron. Tapi sayangnya nih, karena Paradox Gaming mungkin masih baru kali ya untuk bermain di keyboard minimalis lagi, mereka mengirimkan kita keyboard switch blue gitu ya. Ya udah, tidak apa-apa. Dan pilihan keycaps warnanya ada dua nih, yang karbon sama chalk. Chalk itu kayak warna kapur, warna-warni lah, kalian pasti familiar juga. Dan yang karbon ya kita bakalan unboxing aja kayak gimana warnanya, oke? Dan ini adalah keyboardnya ya, kalian udah bisa lihat ya warna-warna, skema warnanya itu seperti apa. Nanti kita bakal keluarin, ini kita singkirkan dulu. Oke, di paketannya sendiri kita bakal mendapatkan feed risernya ya. Jadi ini ya kalian tahu ini dari brand apa, biasa nongol. Cuman ini kembali lagi nongol di Paradox Gaming. Yang kedua, dapat mechanical switch tambahannya, ini Gateron Blue sebanyak 4 pasang. Dan selain itu ada keycap sama switch puller, sama juga si kabel USB A to Type C. Oke, kalian bisa lihat color skema warnanya itu seperti apa. Dan ini manualnya nggak terlalu banyak, paling ada beberapa hal untuk pairingnya aja yang mungkin kalau kalian belum familiar. Jadi ya sudah, ini gue singkirkan dulu. So ini keyboardnya ya. Blue. Kalau dari warna yang ditawarkan, jujur gue suka ya. Maksudnya ya kalau misalnya dari layout dan fitur-fiturnya sih, gue rasa kalian pun juga paham apa yang ingin gue katakan. Tapi kalau misalkan dari keycap pilihannya warna oranye, hitam, terus ini warna apa? Kira-kira krem ya, bukan putih gading ya. Ya lebih ke krem gitu ya. Ini warna skemanya tuh sangat menarik, apalagi yang hitam sama oranye itu saling reverse gitu warnanya di bagian shortcut legend ya, bukan shortcut ya. Jadi oke lah. Dan di bagian belakang tuh mungkin kalian juga udah ngerti juga ya, maksudnya apa yang mau gua sampaikan. Dan di sini ada switch on off, jadi kalau off itu mode kabel, on itu buat mode wirelessnya. Dan di sini untuk pilihan wirelessnya. Di sini ada pilihan untuk Bluetooth dan juga yang G 2,4 GHz-nya. Ya, untuk 2,4 GHz-nya menggunakan dongle yang ada pada bagian bawahnya. Untuk untungnya ya, kalau misalkan gua lihat dari ya e-commerce-nya Paradox sendiri, yang dijual untuk keyboard ZX84-nya ini harganya sih cukup mirip, malah lebih murah kayak 50 ribuan. Jadi gua rasa ini suatu deal juga, suatu pilihan ke kalian lagi kalau misalkan kalian ingin sebuah profil warna yang udah oke. Kalau misalkan dari switch dalamannya sendiri ya kita nggak bisa komen apa-apa, ini warnanya warna blue gitu ya, jadi tidak ada. Karena ya kalau misalnya kita lihat dalamannya pun akan sama persis, karena sistemnya memang sama sih, mereka itu kayaknya basisnya tuh basis yang sama. Iya, jadi ini hitam, jadi gue lebih fresh juga walaupun dalamannya sama gitu, tapi ya tidak apa-apa. Dan ya udah, ya seperti ini lah. Kalau misalnya kalian penasaran juga untuk switch dalamannya, bagian PCB-nya ya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat untuk switch bagian dalamnya, maksudnya PCB-nya pakai 5 pin juga, sama north facing, tidak ada yang berbeda. Dan yang pasti kalau untuk tingkat customisasi, keyboard ini sangat banyak. Lo bisa taruh foam di bagian bawah, di tengah kayaknya kalau lo dapat yang udah cetakannya itu bisa juga. Dan seperti biasa lo bisa custom bagian stabilizer dan juga keycaps-keycapsnya kalau kalian juga kurang suka sama warnanya. Keycaps ini udah menggunakan keycaps PBT. Di sini udah ada penjelasannya juga nih, PBT, jadi ini udah oke banget, udah anti shine juga. Untuk harganya si ZX84 pun gue udah sempet cek di Tokopedia atau e-commerce-nya mereka dan juga store-store lainnya.
Yang ini tuh berada di harga 999.000 atau ya sejutaan, gak nyampe sejuta lebih juga gue lihat. ZX68 ini yang menariknya, yang bikin gue excited banget ketika gue dapet si keyboardnya ini, karena mereka juga mengklaim untuk ZX68 nya ini itu adalah first keyboard minimalis atau minimalis keyboard yang menggunakan cover. Nah, itu yang gue penasaran, cover itu seperti apa sih gitu? Apa cuma digunakan untuk penutupnya doang? Soalnya kalau misalnya dipakai penutupnya doang kan kayak agak basi gitu ya. Dan di bagian belakangnya juga ada penjelasan ya beberapa. Di sini dia menggunakan apa ini? Coklat switch, tipe coklat switch apa nih? Harusnya ya nggak ada sih. Terus di ini switch tipenya low profile dan konvensional. Jadi ada switch yang low profile dan konvensional mungkin, dan switch colornya di sini ada 5 pilihan warna, cuman nggak ada penjelasan lagi. Dan di bawahnya pun juga ada penjelasan keycaps colornya white polos, black polos, atau campuran black, gray, red, white, gray, red gitu. Dan di bagian sini ya udah, ini mah cuman postel ya doang. Oke, kita buka. Ini beda sih, lo nggak mungkin nemuin kayak begini di keyboard gaming, keyboard minimalis. Kenapa gue ngomong keyboard gaming terus gitu ya? Asik banget gak sih? Asik banget gak sih? Ada covernya, kalau misalnya dari atas nih. Tuh. Jadi tuh covernya bakal seperti ini, sangat menarik. Kita tapi skip dulu. Dan ini ada penjelasannya. Nah, ini nih menarik banget nih. Jadi covernya ini bisa dipakai multifungsi juga ya, nggak cuma buat si keyboardnya aja, melainkan lu bisa pakai buat stand handphone, tablet, bahkan laptop sendiri bisa gitu. Atau mau kombinasiin tablet dan juga handphone, ini bisa banget, ini keren banget ya. Untuk aksesorisnya yang lu bakal dapat pasti dapat kabel ini USB-C ke C ya, tapi di sini udah dapat adapter juga. Kalau misalkan kalian masih belum punya Type-C di laptop ataupun PC-nya, ini asik juga nih, menarik. Di sini juga mendapatkan Type-C ke C pendek, mungkin lo bisa konekin ke laptop lo dengan pendek gitu, jadi nggak usah pakai kabel yang panjang routingnya. Mungkin ya, gue kurang tahu juga kenapa mereka ambilkan ini. Di sini ada pouch yang tadi itu sebenarnya adalah buat aksesoris kumpulannya, jadi nggak berantakan. Di sini bakal dapat switch tambahan, gateron merah ya, dan di sini lo bakal mendapatkan keycaps tambahan untuk layout Max-nya. Jadi di sini ada command, option, dan ya seperti itulah standar. Untuk keyboardnya seperti ini benar-benar asik juga ya. Malah menarik banget karena ya kalian bisa di sini ini cover benar-benar bisa nutupin. Jadi kalau misalnya pakai buat traveling atau gimana tuh enak juga. Dan di sini udah ada emboss ya, penjelasan untuk Paradox Gaming-nya. Dan ya ini kalau misalnya mau dipakai ya keyboardnya stay seperti ini, dan covernya bisa dipakai untuk penggunaan handphone atau nggak pakai Galaxy Tab atau nggak Android ataupun iPad, dan bahkan laptop pun bisa, tapi laptop nggak seperti ini penggunaannya ya. Dan untuk penghubungnya sendiri dengan si covernya, mereka menggunakan sebuah magnet yang mungkin mereka tempelkan di bagian covernya. Jadi di sini nggak perlu ada locking mechanism, jadi enak banget dan ini cukup oke. Kalau digeser-geser juga nggak gampang copot ya. Untuk keyboardnya sendiri gue cukup suka ya, maksudnya mereka menawarkan 68% 68 keys gitu ya. Mereka dengan menggunakan desain minimalis, floating switch juga, jadi bener-bener kayak simple, sederhana banget dengan keycaps yang mereka tawarkan menggunakan XDA profile. Tapi ada beberapa poin yang gue kurang suka, yaitu yang pertama dari penggunaan warna. Bukan warna base-nya yang si abu-abu putih merah, melainkan untuk shortcut tambahannya kayak ini nih. Mereka menambahkan aksen warna biru lagi yang menurut gue itu tidak penting. Maksudnya kayak menambah kekacauan warna aja gitu. Harusnya ya dibikin warna abu-abu, gue rasa orang-orang tuh bakalan fine-fine aja gitu ya. Dan kita lihat di sini, ini switchnya udah removable karena udah jelas juga dapat tambahan. Dan dia masih north facing juga. Tapi ya itu, keycapsnya di sini udah menggunakan PBT die-sub dengan profile XDA ya. Oke, gue suka. Ini udah auto enak buat dipakai ya, walaupun gak teror merah. Kalau misalnya kalian malas gitu ya, malas ngemod atau ganti switch, ini udah enak banget feel-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi bagian bawahnya, di sini dia cuma menggunakan rubber 4 titik doang. Dia nggak ada kayak semacam fit tracernya atau gimana, karena memang udah menggunakan si covernya. Jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Dan di bagian samping kirinya dia itu ada port Type-C untuk pengecasan sekaligus untuk mode kabelnya, dan juga switch untuk mode wirelessnya. Dan ini indikator mungkin buat baterainya atau konektivitasnya ya.
Keyboardnya juga ada RGB yang bisa kita ganti warnanya seperti ini ya, tapi agak sulit sepertinya nih kalau di layar kayak gini. Oke, di sini juga ada pengaturan warnanya. Jadi kurang lebih bakalan sama mode-mode penggunaannya. Di sini lu bisa ganti layout Windows atau Mac. Di sini Bluetooth-nya pun ada 3 profile. Jadi kalau misalnya lu menggunakan tab, terus juga pakai smartphone dan juga laptop, lu bisa menggunakannya dengan simple, tinggal ubah-ubah profilnya aja. Gimana lu mau pairingnya? Oke, ini seperti ini ya. Jadi ini simple banget. Ini laptopnya udah otomatis naik, airflow-nya meningkat, dan lu bisa tambahin keyboard lu dengan enak. So, untuk si keyboard gaming yang Paradox Gaming Ghost ZX68, ini salah satu keyboard yang cukup menarik. Gue suka. Paling ada minus yang gue masih sayangkan, yaitu di bagian bawahnya. Mereka itu menggunakan case yang tipis, sehingga kalau misalkan penggunaan kayak mau tambahin rubber atau nggak pakai foam gitu ya, kayaknya agak sulit. Atau nggak kalian bisa pakai foam yang super tipis, atau nggak sekedar tape aja juga bisa untuk peredam suaranya. Jadi lu bisa ganti switch sesuka hati, keycapsnya juga lu bisa ganti menggunakan ya keycaps lainnya pun, atau mungkin lu mau lebih ngerapin stepnya ya. Ya walaupun step bawaannya di sini, gue rasa sih udah enak banget ya. Paling lu tinggal potong kaki atau enggak pakai banded mode, kayaknya ini bakalan asik juga, nggak ada masalah. Dan gue rasa pun kalian nggak ada masalah ketika lu menggunakan colokannya di sebelah kiri. Kurang panjang guys. Hah? Tablet? Emang tablet bisa kabel ya? Kayaknya agak aneh deh. Harusnya sih bisa sih. Ya untuk harganya surprisingly cukup gimana ya? Karena dia belum ada kompetitor, jadi mereka bisa menjual harga keyboard ini di sekitaran 950.000 untuk sebuah keyboard minimalis 68 keys, wireless, bluetooth, dan juga mode kabelnya. Ditambah ada cover ya. Menurut gua ini adalah suatu improve yang baru juga untuk di dunia keyboard minimalis. Jadi untuk harga 950.000-an gua rasa fine aja. Kalau yang tadi yang di 84 ya oke lah, sekedar opsi baru untuk ke sebuah keyboard 84 keys karena mirip juga. Fungsinya sama, wireless-nya itu mirip juga. Jadi kalau misalnya kalian suka yang satu ya beli yang situ. Kalau misalnya kalian suka profil warna yang diberikan oleh Paradox Gaming, ya lu tinggal pilih itu aja. Harganya mirip-mirip, yang itu lebih murah. Jadi ini masih cuan juga. Dan ini pun sebuah keyboard minimalis baru, masih bisa lu custom juga dengan layout yang menurut gue udah enak. 68 keys, lu udah dapat arrows, dapat insert page up page down-nya juga. Jadi lebih usable juga, nggak terlalu mepet banget layoutnya. Jadi ini masih oke. Dengan tambahan covernya, gua rasa ini sangat menarik buat kalian consider, apalagi kalian nggak cuma pengguna laptop ataupun PC aja, tapi pakai iPad atau enggak ya lu suka nyobain untuk di handphone juga, seperti itu. Dan mungkin itu aja video gua kali ini tentang keyboard minimalisnya baru dari Paradox Gaming. Ini asik keduanya, jadi gue minta tolong buat kalian share video ini ke teman-teman kalian. Gimana keyboardnya, kalau kalian suka atau enggak ya, maksud gue share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racun keyboard minimalis lagi. Dan gue juga minta pendapat kalian gimana tentang keyboard terbarunya dari Paradox Gaming ini. Gimana pendapat kalian tentang konsep keyboard yang menggunakan ini ya, menggunakan covernya sendiri untuk keyboardnya. Ya, coba aja komen di bawah, dan seperti biasa jangan lupa untuk follow sosial media kita di nyan.tech di Instagram, dan juga follow Instagram gue di alianmetes, dan seperti biasa join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.